Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba bersolawat? Ini kamera lagi nyala. Nah, jadi kita tadi direkam. Kok tiba-tiba Ustaz berhenti? Cukup 1 menit untuk TikTok. Itu tadi udah dipasang, diperlihatkan. Itu yang dari tadi manggil terus, Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Dibisiki sama ibunya, panggil Ustaz, panggil Ustaz. Malam ini anak-anak yang datang ini mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleh. Insya Allah mereka tidak angkuh, tidak akan sombong. Kenapa? Karena mereka disadarkan mereka dari Adam, Adam dari tanah, ibunya satu, ibu Hawa. Itulah makna silaturahim. Jangan bangga dengan tarawihmu 30 malam, jangan bangga dengan atam Quranmu 30 juz, jangan bangga dengan nasab dan keturunanmu. Karena kalau sampai kau putus silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ustaz Somad katanya nggak boleh sombong, katanya nggak boleh merasa lebih tinggi, katanya nggak boleh merasa lebih hebat. Ustaz sendiri tinggi tempatnya. Bukan salah saya, panitia yang ngasih. Kenapa Ustaz dibuat tinggi? Biar supaya direkam. Kalau saya ceramahnya di bawah itu nggak kelihatan, tertutup. Bisa saya ceramah duduk di bawah? Saya kalau baca Riyadhus Shalihin di masjid dekat rumah setiap Rabu subuh duduk bersama jamaah. Tapi hari ini saya tablik akbar, maka saya sedang melihat ini kepalanya ini kalau dikumpul, seperti pentolan bakso. Ramai sekali. Jadi nanti adik-adik kalau KKN semester 6 sebelum nulis skripsi ditempatkan di desa, di kecamatan, di kampung, di pedalaman, di hutan, nanti ketemu dengan Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, jangan sampai gemetaran karena grogi takut pas kata sambutan. Soalnya saya pernah hadir, Ustaz Somad bisa datang ke tempat anak KKN? Oke, I am coming. Sampai di sana protokolnya, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak. Saya kaget, kenapa dia menggigil? Karena dia grogi melihat orang banyak. Jadi prinsipnya adik-adik, mana tahu nanti diminta kata sambutan, serahkan pada Allah bahwa semua ini adalah hamba Allah. Ada yang hamba setan? Enggak ada. Bahwa semua ini adalah ciptaan Allah. Ada yang ciptaan iblis? Enggak ada. Jadi prinsipnya gitu. Dalam hati kita, engkau semua ini adalah hamba Allah. Engkau semuanya diciptakan dari tanah. Engkau akan kembali kepada tanah. Tapi dalam hati kita aja. Jangan sampai diomongin. Yang nanti pas KKN, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Camat, kalian semua akan dimakan cacing tanah. Jangan, ngamuk mereka semua. Jadi kunci kalau mau bisa silaturahim yang pertama adalah sadar diri, datangnya dari mana, sedang berada di mana, kita akan kemana, dan yang akan kita bawa apa. Kita datang dari mana? Inna lillah. Kita akan kemana? Wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali menghadap Allah. Sementara kita kembali,
kita transit sebentar. Seperti penerbangan Ustadz Somad pagi tadi dari Pekanbaru. Bangun subuh, sebelum azan subuh berkumandang, mandi, sholat sunat, berangkat ke airport. Sholat subuhnya di airport, berangkat transit di Jakarta. Dari Jakarta lanjutkan ke Banjarbaru. Dari Banjarbaru teruskan ke, udah nggak ingat lagi kemana. Akhirnya sampai azan maghrib, sholat maghrib di Kapuas. Setelah itu lalu kemudian santap luar biasa. Ustadz Somad silakan makan. Wow, banyak sekali menunya. Ustadz, ini bukan masakan Kapuas, ini bukan masakan Banjar, ini masakan apa Pak? Ini masakan Indonesia. Allahu Akbar. Jadi memang sudah disetting malam ini, dari mulai masakannya sampai judulnya memang kita tentang silaturahim. Jadi kalau kita mau bersilaturahim, maka sadarkan diri, tetanggaku yang miskin juga dari tanah, aku yang kaya juga dari tanah. Tetanggaku yang kaya itu juga dari tanah, aku juga dari tanah. Berjalan di atas tanah. Tabligh akbar sana, ceramah sana, khutbah sana, pengajian sini. Sampai dibilang PNS. Apa tadi PNS? Non-stop, gak berhenti. Sampai saya ditanya sama panitia-panitia, Ustadz ini kapan nanti berhentinya ceramah? Berhentinya nanti Pak, ketika sudah talqin la ilaha. Kapan kita beristirahat? Kita beristirahat nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang menyangka, oh kayaknya nanti kalau sudah punya anak ini istirahat. Berapa banyak ibu-ibu setelah punya anak malah nggak bisa istirahat. Oh nanti kayaknya kalau anak ini udah kuliah bisa istirahat. Ternyata setelah anak kuliah makin sibuk. Oh nanti setelah anak saya ini menikah, insya Allah saya istirahat. Ternyata juga dia nggak bisa istirahat. Kenapa? Karena anaknya yang baru nikah punya anak, menitipkan anak-anaknya. Kapan kita ini beristirahat? Istirahat itu adalah ketika kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi malam ini saya pertama kali datang ke Kapuas. Betul. Tapi saya merasa dari senyumnya, dari tatapan matanya, dari sambutannya, sepertinya jamaah ini sudah lama kenal dengan Ustadz Somad. Mereka malam ini hadir bukan mau mendengarkan tausiah yang memang sudah mereka dengar setiap pagi. Mereka cuma mau melihat mana orang yang menghabiskan paket kami selama ini. Kita masih berada di ujung bulan Syawal. Mudah-mudahan kita membuka hati untuk saling memaafkan insyaallah. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Amin. Itu doa. Betul. Kunci yang pertama silaturahim. Lihat kita berasal dari asal yang sama. Lihat kita berada di alam yang sama. Dan kalau mati kita akan kembali ke tempat yang sama. Insya Allah kalau begitu prinsipnya kita bisa silaturahim. Bu, ibu nggak silaturahim ke rumah dia? Saya nggak bisa Pak Ustadz. Loh, kemarin kan udah dikasih Ustadz Somad, kalau mau silaturahim, ibu itu asalnya sama. Dia dari tanah, dia di atas tanah, akan kembali menjadi tanah. Kenapa ibu nggak bisa ketemu sama dia? Memang betul dia dari tanah Pak Ustadz. Dia pun di atas tanah, akan kembali jadi tanah. Tapi cincin emasnya besar. Hati saya nggak bisa ngelihat, nggak tahan Pak Ustadz. Ngelihat teman punya mobil baru, demam. Ngelihat teman punya rumah baru, naik kolesterol. Ngelihat teman punya
bini baru, langsung ICU. Prinsip bersaudara, kalau sudah bisa silaturahim, ikut senang melihat kesenangan saudara. Saudara kita punya mobil, alhamdulillah, dia nggak numpang sama kita lagi. Punya saudara rumah bagus, alhamdulillah, mudah-mudahan di rumahnya yang bagus itu dia bisa sholat berjamaah dengan anak istrinya. Punya saudara lulus PNS ASN, alhamdulillah, mudah-mudahan uangnya banyak, dia nggak minjam lagi. Jadi prinsip kita ikut senang melihat kesenangan buktinya mana? Buktinya yang dapat jas malam ini cuman saya, tapi yang lain ikut bahagia. Ustaz tahu dari mana? Ku tahu dari tatapan mata. Inilah, Masya Allah, mereka semua menatap sambil berbisik dalam hati. Panas kan Ustaz? Bagaimana cara mendinginkan hati yang panas? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu bukan mantra, itu bukan bim salah bim abrakadabra, itu untuk menenangkan hati. Ketika setan datang berbisik, kamu sama-sama kuliah, kamu sama-sama satu kampus, kamu sama-sama nilai kamu lebih tinggi, kamu lebih ganteng, kenapa dia lebih dulu kerja, kenapa dia lebih dulu lulus PNS, kenapa dia lebih dulu nikah, jangan-jangan dia pakai pelet, jangan-jangan dia punya ternak tuyul. Datang setan berbisik, maka hilangkan bisikan setan. Allah tidak adil. Kenapa dia lebih kaya? Kenapa dia lebih tinggi jabatannya? Kenapa dia lebih ganteng? Maka katakan Subhanallah, Maha suci Allah, Allah Maha adil. Datang setan berbisik, kenapa kamu melarat? Kenapa kamu susah? Kenapa kamu gak naik-naik karirnya? Kenapa kamu gak jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor? Kenapa kamu gak punya kepala? Maka pandang ke bawah. Kalau kita sering memandang ke bawah, kita akan bersyukur, alhamdulillah, dia lebih besar, dia lebih hebat, dia lebih agung, dia lebih mulia. Maka katakan Allah yang paling mulia, Allahu Akbar. Aku tak ada daya, aku tak ada upaya, la haula wala quwata illa billah. Makanya kalau kita melihat nikmat orang lebih hebat, nikmat dia lebih banyak, rezeki dia lebih melimpah, itulah salah satu kuncinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.